Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Bapak Undang Sumbara, Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, Bapak Rektor Unihas Bengkulu beserta Sivitas Akademika, Ketua Badan Pengurus Yayasan Semangara Bengkulu, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, adik-adik mahasiswa, para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di Gedung Serbaguna Unihas hari ini Rabu 3 Agustus 2022 dalam acara yang sangat inspiratif bagi kita semua, yaitu pelatihan kewirausahaan dan optimasi penjualan melalui digital marketing YSI yang sebentar lagi akan dipresentasikan oleh Menteri Kebanggaan kita, pemimpin milenial masa depan, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai acara ini, kami persilakan Bapak Rektor Unihas Yuli Viverius untuk memberikan sambutan. Cek satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hidup Pak Sandiaga Uno. Kasih aplausnya dong buat Pak Menteri kita. Semua hadirin. Baik, tama-tama kita sama-sama menjalankan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim dengan Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Pak Menteri yang kami hormatin, Pak Waka, Pak Sultan Najamuddin, kemudian dari staf Kemenparekraf dan semua undangan, kemudian juga dari Universitas Bengkulu, yayasan mulai dari pembina, pengurus sampai pengawas, unsur Forkopimda, ada dari bank, ada dari B ya Pak Wahyu ya, dan semua unsur pimpinan anak-anak yang kucintai yang tidak mungkin saya dapat sebutkan satu persatu, saya mohon untuk dimaafkan. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini juga ada para peserta UMKM yang nanti akan menyampaikan produk-produknya kepada Pak Menteri kita. Saya ucapkan selamat datang di kampus Unihas ini. Sedikit sejarah Unihas Pak Menteri. Unihas ini adalah merupakan kampus yang pertama yang memakai salah satu nama tokoh nasional kita, Bapak Profesor Dr. Hazairin. Dan kami tentu memberikan apresiasi yang luar biasa di tengah kesibukan Pak Menteri masih meluangkan waktu untuk berdiskusi, berdialog bersama-sama kami di depan para mahasiswa dan semua sivitas yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kunjungan Pak Menteri ini bukan kunjungan yang pertama, terus berkelanjutan dalam rangka memajukan pariwisata di Provinsi Bengkulu. Dan pada kesempatan ini juga hadir Pak Wali, mohon maaf, Ketua HIPMI semuanya yang tidak mungkin satu persatu. Tentu harapan kita dengan kehadiran Pak Menteri ini akan banyak membuat perubahan-perubahan khususnya dalam bidang pariwisata dan pendidikan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu juga yang sangat singkat. Mudah-mudahan sesingkat waktu ini dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Rektor Unihas yang telah memberikan sambutan untuk kita bersama. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tokoh muda yang energik, satu-satunya tokoh termuda di Indonesia, perwakilan dari Bengkulu, putra Bengkulu, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Saya hanya butuh waktu 2 menit. Karena Pak Menteri mau terbang lagi ke Aceh, ya kan? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika, adik-adik mahasiswa, ada sahabat saya, Wakil Wali Kota, Bung Didi RB, ada Ketum HIPMI dan teman-teman, ada dari Semesab dan tentu semua peserta pada pagi ini. Ya, dan yang paling penting ada di sebelah kiri saya, Menteri senior, tokoh kebanggaan kita, Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Ingat pilpres saja kita begini ya. Ya, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, saya hari-hari saya selain menjalankan tugas konstitusi saya berkeliling daerah, tapi ada tema besar yang hari-hari kemarin dan terus ke depan akan kami buat, ya, akan kami lakukan ketemu dengan teman-teman kampus, dengan pelaku UMKM. Tema besar itu adalah menyambut, menyiapkan, dan menyongsong satu abad Indonesia.
yaitu Indonesia Emas 2045. Dengan cara apa? Dengan cara mengupgrade atau ngurusin anak muda dan UMKM. Karena masalah kita ada di dua ini, kalau anak muda dan UMKM kita urus dengan baik, insya Allah negara kita juga akan baik. Nah, Bengkulu beruntung pada pagi ini, lebih beruntung lagi kampus Udihas, karena didatangi pertama ya didatangi oleh senior saya, sahabat kita semua, Menteri Kebanggaan kita semua, Pak Menteri Pariwisata, Sandiaga Salahuddin Uno, yang mungkin kalaupun tidak panjang betul, tidak lama betul, tapi beliau adalah role model, prototype, ya, contoh sukses anak muda. Ini masih anak muda enggak ya? Oh masih muda, ya. Nah, sebagai contoh untuk menginspirasi anak muda Bengkulu atau mahasiswa yang ada di Bengkulu. Kemudian yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa, karena beliau role model atau prototype atau contoh, saya pun secara diam-diam meniru beliau. Beliau jadi pengusaha, kita jadi pengusaha. Bedanya beliau pengusaha kelas kakap, kita kelas 3. Beliau jadi ketua HIPMI, saya pun jadi ketua HIPMI. Beliau jadi wakil gubernur, saya wakil gubernur juga. Beliau jadi menteri, kita juga jadi penghuni Senayan juga. Nah, cuman bedanya beliau pernah jadi wapres, kita belum. Itu bercanda lah, itu bercanda kan. Tapi yang pasti adalah persamaannya bukan yang itu. Persamaannya saya, Pak Sandi, dan kita semua adalah kita sama-sama ingin anak muda Indonesia jadi hebat, kita sama-sama ingin pelaku UMKM kita hebat, dan kita ingin Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Sultan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Tokoh muda Bengkulu. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, adik-adik mahasiswa, inilah saat yang kita tunggu. Kita hadirkan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Baik, apa kabar semuanya pagi ini? Baik, Semangat semuanya. Alhamdulillah. Di belakang semangat. Semangat. Sehat semuanya. Teguh, lambangan tangan. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semuanya, selamat pagi. Pagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, tepuk tangan untuk Bapak Dedi. Juga ada rektor kita, luar biasa Bapak Yulfi Perius. Kok malas-malasan gitu ke Pak Rektor, ayo dong. Mana tepuk tangannya? Dan Wakil Ketua DPD kita, Om Sultan bersama Om Lutfi Ginanjar. Ada Ketum HIPMI dari Provinsi Bengkulu, Bapak Undang, Bang Undang. Ada dari BSM Bapak Tommy. Mana Pak Tommy? Ada? Hilang? Diganti dari BNI ada. Yang saya hormati sahabat saya Pak Zul, sudah lama sekali ini Dr. Zul, teman dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Para peserta hadirin yang saya banggakan, mana suaranya mahasiswa? Mana suaranya kaum milenial Bengkulu? Mana emak-emak? Kok sedikit banget emak-emak? Mana emak-emak? Milenial, bapak-bapak, sudah pada makan belum? Yang belum makan angkat tangan. Waduh, pantesan lemes Pak Rektor. Ya, bersama Pak Kris, Pak Faisal, dan teman-teman dari Panparekraf, kita ingin kasih 2 buah pantun. Are you ready? Ready, I'm ready.
Are you ready? Ready. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakap. Tidak lupa beli sambal terasi. Cakap. Puji syukur saya ucapkan. Cakap. Bisa berjumpa mahasiswa hari ini. Cakep. Oke MC, mainkan. Gunung Bungku, Ulu Bengkulu. Cakep. Di situ banyak kijang menjangan. Cakep. Kalaulah bersatu padu, masyarakat Bengkulu makmur, negeri pun aman. Cakep. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di luar biasa ini, kampus kebanggaan kita, Universitas Profesor Dr. Hazairin yang merupakan tokoh kebanggaan kita semua. Tadi pagi siapa yang sudah berolahraga angkat tangan? Kemana olahraganya Bu? Oh ngopi bareng saya. Ngopi mah bukan olahraga Bu. Lari, jalan. Nah kalau kita mau sukses kita harus bergerak badannya pagi-pagi. Setuju semua? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Hari ini ada 35 juta masyarakat Indonesia sampai 40 juta yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya mau tanya para mahasiswa sekarang. Mahasiswa. Oh mahasiswa. Bagaimana keadaan ekonomi di Bengkulu? Kok diam? Bagaimana keadaan ekonomi di Bengkulu? Sudah mulai bagus? Nyari kerja gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau susah banget? Biaya hidup bagaimana? Murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Harga cabai bagaimana Bu? Cabai mahal Pak. Cabai mahal, apa lagi yang mahal? Bawang merah. Bawang merah, apa lagi yang mahal? Kopi murah. Telur sekarang sudah mulai naik ya. Tapi minyak goreng sudah mulai turun ya. Minyak goreng sudah mulai turun. Alhamdulillah. Saya bandingkan Indonesia, ini mahasiswa mesti catat, dengan beberapa negara lain yang sudah mengalami kesulitan. Sri Lanka, Bangladesh. Kita patut harusnya masih bersyukur. Bersyukur karena kita tentunya memiliki ekonomi yang jauh lebih kuat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah kita mesti selalu melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ikuti saya, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Lihat screen di situ, inovasi, adaptasi, kolaborasi tidak cukup. Kita harus bingkai dengan 3G. Apa itu 3G? G pertama adalah gercep. Anak muda mau sukses harus gerak cepat. Tidak boleh pakai lama, tidak boleh pakai ribet. Kita harus gerak cepat. Yang kedua, gerak bersama, geber. Gercep geber. Geber adalah bersilaturahim. Siap semua silaturahim? Siap kita berkolaborasi. Karena di balik silaturahim itu ada umur panjang dan rizki yang melimpah. Amin. Yang berikutnya adalah gaspol. Apa? Pol yang panjang apa? Gaspol, garap semua potensi yang ada di lapangan termasuk lapangan kerja. Alhamdulillah Indonesia ekonomi kreatif masuk posisi 3 besar dunia. Setelah Amerika dengan Hollywood, nomor 2 Korea dengan K-pop dan drakor. Ayo siapa yang suka nonton drakor? Siapa angkat tangan? Ternyata Indonesia merangsek di posisi 3 besar dunia ekonomi kreatif dengan beberapa produk-produk ekonomi kreatif, salah satunya kopi. Sekarang posisi kita ada di 3 besar dunia dengan 7,5% kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah. Baik, nah di sini menariknya
kita sekarang ditopang oleh UMKM. Di depan kita ada produk-produk UMKM yang nanti akan saya bantu endorse. Karena biasanya setiap di endorse akan naik 50 sampai 60% penjualannya. Yang punya produk siap-siap. Vika di mana kita? Oh, ada foto booth-nya ya. Nanti jadi begitu flow-nya ya. Siap-siap ke sana nanti kita bawa foto, silakan antri yang baik. Karena kenapa? UMKM juga membuka 97% lapangan kerja kita, 61% total investasi kita. Dan untuk ekonomi di 2024 rencananya UMKM akan menkontribusikan 65% ekonomi kita. 60% dari konten kreatif itu menopang penjualan kita guys. Jadi siapa yang punya TikTok angkat tangan. Nah ini udah benar harus punya TikTok. Kenapa? Karena ada konten kreatif di sana yang sangat mendorong penjualan produk-produk UMKM selain Instagram dan Facebook. Indonesia Emas 2045 siap semua? Kalianlah yang akan memiliki Indonesia Emas. 70% usia produktif yang akan menyambut Indonesia Emas, di mana Indonesia akan masuk menjadi 5 besar peringkat ekonomi besar dunia. Dulu kita dijajah Belanda, sekarang kita libas Belanda. Dulu kita lebih kecil dari Inggris, sekarang kita di bumi Soekarno ini kita mampu mengatasi Inggris, Spanyol dan lain sebagainya. 2045 siapa yang memiliki anak-anak muda yang ada di Bengkulu sini? Tepuk tangan untuk kita. Tapi tidak bisa kita hanya seperti ini terus. Kita harus melakukan upskilling, reskilling dan new skilling karena sekarang zamannya digitalisasi. Tidak bisa kita mager, males. Tidak boleh kita menjadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Kita harus ambil peluang usaha untuk menciptakan lapangan kerja. Karena kenapa? 77% dari UMKM belum terdigitalisasi. 83% belum berbadan hukum. 83% lebih juga belum HKI dan 92% belum tersentuh modal perbankan seperti BNI. Oleh karena itu, saya mendorong generasi muda sebagai aset bangsa. Apakah kalian siap berjuang bersama? Siap berjuang bersama? Siap. Ancaman krisis di depan mata. Kemarin Amerika mengumumkan masuk ke dalam zona resesi Pak Zul. Zona resesi. Mereka 2 kuartal berturut-turut minus ekonominya. Kita masih positif, alhamdulillah. Namun pengalaman saya sebagai seorang pimpinan perusahaan yang membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan, alhamdulillah melalui jatuh bangun setelah di PHK, usaha saya sekarang bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabnya yes we can ya, sebelah kiri. You can do it. Yes we can. Sebelah kanan you can do it. Yes we can. Semuanya you can do it. Yes we can. Kenapa? Karena sekarang ada digitalisasi. Kenapa? Karena ada Pak Rektor yang membuka pelatihan bersama dengan Yayasan Indonesia Setara. Kalian semua bisa sukses. Kalian semua bisa membangun usaha. Kalian semua bisa menjadikan Bengkulu menjadi provinsi yang memiliki daya tarik wisata dan produk-produk ekonomi kreatif. Kenapa? Karena tahun ini insya Allah kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja. Dan insya Allah 2024 4,4 juta lapangan kerja. Nah teman-teman semua mahasiswa, mari kita dukung UMKM kita melalui digital marketing. Hari ini kita akan melakukan pelatihan digital marketing. Kita akan tawarkan keuntungan-keuntungan jika kita memiliki kedekatan dengan konsumen. Jika kita terhubung melalui digitalisasi. Jika kita bisa memikirkan masa depan produk kita secara jangka panjang. Bukan hanya kali ini. Dan ada 5 kriteria yang ingin saya sampaikan. Mohon dicatat. Pertama, inovatif. Anak muda jika ingin sukses dalam digital marketing harus berpikir inovatif. Sesuatu yang baru. Kalau belum punya ide, amati, tiru, modifikasi. ATM. Kedua, berani mengambil resiko. Ambil resiko itu karena kita mau sukses,
Siapa yang mau sukses? Yang mau sukses angkat tangan. Oke. Mau sukses? Sekarang yang mau gagal angkat tangan. Nah, ada beberapa di sini 4-5 orang dan inilah yang akan menjadi orang-orang sukses. Karena kalau mau sukses harus berani gagal, harus berani mengambil risiko. Ketiga, adaptif. Kita baru saja melewati pandemi, kita harus mampu untuk menyusun langkah strategi baru beradaptasi dengan pandemi. Dan kita harus memiliki soft skill. Soft skill itu apa? Kemampuan digital dan kemampuan bahasa, komunikasi, kemampuan menjual, marketing, kemampuan memproduksi. Ini adalah skill yang kita miliki. Siap semua? Dan terakhir, saya ingin menitipkan etos kerja 4 As. Apa itu 4 As? Pertama, Asnya adalah kerja keras. Kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala begitu melimpah. Kita harus sambut dengan kerja keras. Siap kerja keras? Kedua, Asnya adalah kerja cerdas. Mahasiswa di sini punya ilmu pengetahuan. Gunakan teknologi dan digital. Gunakan jejaring dan network. Bekerja secara cerdas. Ketiga, kerja tuntas. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Ini sangat penting. Banyak yang menyerah setengah perjalanan. Banyak yang akhirnya give up. Banyak yang putus asa. Banyak yang tidak ulet. Akhirnya pekerjaan tidak tuntas. Maka bekerja harus Terakhir, setelah kita bekerja berikhtiar secara keras, cerdas dan tuntas, kita harus serahkan kepada yang dengan bekerja secara ikhlas. Insya Allah kita bisa mengukir takdir kita. Dan terakhir saya ingin menyampaikan ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ayo cek dulu sepatu kita. Apakah kita sudah memakai sepatu produk dalam negeri? Apa? Sudah? Pak Wakil Wali Kota masih pakai apa itu sepatu? Kelihatannya depannya A. Tapi yang paling parah ini adalah 2 teman saya di depan sini. Lutfi Ginanjar. Ini apa sepatunya? Coba kita lihat. Berdiri situ. Jalan Lutfi Ginanjar ke sana. Jalan dulu. Nah kita lihat. Ada yang salah dari yang bajunya udah benar. Ini bajunya Bung Karno, Muhammad Hatta. Jamnya udah benar. Kacamata udah benar. Tapi sepatunya ternyata tolong disorot. Di sini depan. Lutfi Ginanjar. Untuk Pak Sultan udah aman. Ini aman. Nah ini smash up. Mari kita gunakan produk-produk dalam negeri. Bangga buatan Indonesia. Cintailah produk-produk. Kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan menggunakan barang-barang Indonesia. Karena dengan menggunakan Bangga Buatan Indonesia, insya Allah saya ketua hariannya, kita bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja 2 juta lapangan kerja. Tepuk tangan untuk kita semua. Tahun ini Indonesia menjadi spotlight dunia. Dunia melihat kita. Kenapa? Karena ada G20. Karena ada World Conference on Creative Economy. Karena ada World Tourism Day. Dan ada juga Tourism Working Group. Kenapa Indonesia sekarang menjadi perhatian dunia? Karena kita berhasil menangani pandemi, alhamdulillah. Dan kita bisa meningkatkan ekonomi. Tapi kita tidak bisa melakukan ini semua tanpa dukungan daripada mahasiswa. Siap mendukung? Siap untuk sukses? Nah, pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo sudah 8 tahun menuju akhir. Kita juga butuh dukungan dari teman-teman mahasiswa untuk memastikan pembangunan yang sudah dicapai prestasi ini tentunya ditingkatkan. Yang belum baik, masih banyak PR, harus kita perbaiki. Harus kita koreksi.
Misalnya lapangan kerja, kita masih susah cari lapangan kerja. Ngapain cari lapangan kerja, kenapa nggak ciptakan lapangan kerja sendiri menjadi entrepreneur. Harga-harga bahan pokok naik, tadi cabai naik, bawang naik. Ngapain kita marah-marah, kenapa nggak kita tanam sendiri melalui program urban farming maupun program-program lain seperti desa agrowisata. Janganlah kita mengutuk kegelapan, tapi marilah kita menyalakan lilin, menyalakan obor agar kita menjadi bagian dari penerangan dan terangnya dunia. Woohoo! Akhirnya saya tutup dengan sebuah pantun. Are you ready? Bunga mawar, bunga selasih. Mawarnya cerah tiada duanya. Cakep. Kurang kompak. Warnanya cerah tiada duanya. Cakep. Camkoha katanya. Camkoha. Ya? Camkoha. Camkoha ya Pak. Pak Sultan. Ulang kalau gitu. Bunga mawar, bunga selasih. Camkoha. Camkoha. Bunga mawar, bunga selasih. Camkoha. Warnanya cerah tiada duanya. Camkoha. Cukup sekian dan terima kasih. Ciptakan kolaborasi dan bangun ekonomi Indonesia. Terima kasih. Mana suaranya, tepuk tangannya semuanya. Sandiaga Uno. Wabillahi Camkoha. taufik wal hidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. sekarang kita mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita foto-foto. Silakan MC dipandu untuk 1-2 pertanyaannya. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan satu di depan ya. Yang pertama boleh. Oke, silakan di depan. Masnya siapa namanya ini? Udah dicatat nih, ini anak muda yang mempersiapkan diri. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bumira Oh, Pleasure, thank you brother. very much. You're welcome. My answer is very hard for you. Oh no. May I answer you in English? Yes, you can ask me in English. I will answer you in Bahasa. Yeah, but I'm study language and literature, but not English program study. So I Okay. can in Indonesia because Alright. have a people here. Give a Okay. plus. Oke. Pertanyaan ini berdasarkan hasil survei Bapak dari pelatihan seminar yang diadakan oleh HIPMI dan Aktiva Sinergi Group ya dari Pak Undang juga. Ternyata yang sering ikut pelatihan dan bazar itu adalah ibu-ibu yang usianya sudah ke atas bapak-bapak. Sedangkan hari ini kita digital marketing. Nah, benar apa adanya nih ibu-ibunya. Jadi saya juga sering mengisi untuk pelatihannya. Namun satu kata kunci conclusion bahwa Bengkulu ini adalah potensialnya itu adalah di pariwisata. Karena Betul. kita dari laut kita punya. Kemudian daratan tinggi kita juga punya, namun kita sangat berbeda dengan Pulau Jawa. Bisakah Bapak beri sedikit ATM dari Pulau Jawa, Pak? Baik. Karena pariwisata Pulau Jawa itu saya rasa benar-benar survive dan diperhatikan, sedangkan Bengkulu kadang kembang kepis, kadang ado, kadang ida, Pak. Kadang ado, Kadang ida. ida. Kadang Oke. ida. Nah, jadi kita berharap, jadi pertanyaan saya dari saya, tapi jawabannya untuk bapak-bapak dan peserta yang hadir pada hari ini semua pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang kedua nanti dari perempuan ya, karena tadi sudah laki-laki. Pertama, 2 hal yang dijual oleh Bengkulu. Mudah sekali. Kenapa Bali menjadi destinasi unggulan? Malah di beberapa negara dunia orang lebih mengenai Bali daripada Indonesia. Kenapa? 2 hal. 2 hal yang mereka jual. Culture and nature. Culture and nature. Culture dulu. Yang dia jual adalah budaya, adat, kearifan lokal, tata kelola masyarakat setempat. Yang menjadi daya tarik adalah budaya. Yang kedua, nature, alam. Jadi 2 ini yang menjadi andalan. Budaya dulu, baru wisata. Orang datang ingin melihat budayanya. Desa wisata Penglipuran.
di Bangli menjadi desa wisata terbersih di dunia. Yang dijual apa? Budaya bersihnya. Tidak ada sampah sama sekali. Saya belajar daripada Bang Lutfi Ginanjar, Smash Hub. Ternyata di setiap destinasi wisata sampah plastiknya sedikit atau banyak? Banyak atau banyak banget? Oleh karena itu adik kita, Lutfi Ginanjar menggagas ide yang cemerlang. Yaitu di setiap destinasi wisata kita akan buka usaha pengekspor sampah plastik. Sehingga sampah plastik itu dikumpulkan oleh warga, jadi diselesaikan di tempat. Tidak dijadikan beban buat Pak Wakil Wali Kota Pak Dedi. Ini malah bisa menjadikan masalah menjadi berkah. Nature and culture. Kedua alam. Alam yang indah, bisa pantai, bisa pegunungan. Kemarin saya ke desa wisata Blitar Seberang. Siapa yang sudah ke Blitar Seberang angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Ini belum pernah nih, Pak Zul belum pernah. Dr. Zul belum pernah. Masya Allah. Desa wisata Blitar Seberang. Saya dan Pak Sultan datang ke sana, ada 2 air terjun yang tidak ada di Indonesia guys. Belum pernah saya lihat. Satu air terjun Trisakti, airnya sejuk. Satu lagi air terjun Puspa Dewi, airnya hangat. Yin and Yang. Siang malam. Panas sejuk. Terang gelap. Laki-laki perempuan. Semua berpasang-pasangan. Ya Allah. Sudah tertulis. Semua dibuat berpasang-pasangan termasuk air terjun. Gak ada di tempat lain guys. Ayo dikemas. Saya ke sana ketemu Henry namanya. Dia bilang, Pak tolong beri perhatian infrastruktur. Ini daerahnya cantik sekali. Tapi infrastrukturnya masih perlu dibangun. Siapa yang membangun? Kita semua. Nature and culture. Itu cara menjual. Teman-teman semua harus membantu. Karena Bengkulu punya semuanya. Punya nature, punya culture. Dan punya kopi. Kopi Bengkulu itu luar biasa kemarin. Kita minum kopi Bengkulu tinggal di branding yang bagus. Saya sudah lihat produk-produknya. Jadi menurut saya ATM-nya fokus on 2 things. Plus creative economy products. You will be successful. Next question dari perempuan. Oh Lydia ya. Iya, kami sudah ada. persilakan dari Ibu. Oh silakan. Perkenalkan, nama saya Ira. Silakan ke depan. Oh jodoh ini. Kenal? Enggak. Enggak. Kenapa dia bilang jodoh? Nggak tahu. Insya Allah, amin. Amin. Silakan. Perkenalkan Bapak, nama saya Ira. Di Hendra? Ira. Oh Ira. Oke. Di sini saya mau bertanya, saya baru sekali membangun bisnis usaha makanan, saya mendirikan usaha. Nah di sini di mana saya masih sangat pemula, apakah ada tips dan trik dari Bapak di luar digital marketing untuk saya yang pemula agar bisa bersaing dengan yang senior, dengan yang terlebih dahulu dengan Makanannya apa? nasi. Nasi. Brandingnya apa? Mereknya Rice Bowl Beef Bengkulu. Rice Bowl Beef Bengkulu. Iya. Oke, dan andalannya apa? Andalannya menunya chicken pop teriyaki. Chicken pop teriyaki. Chicken pork. Pop, Oh pot. pop. 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 Chicken pop teriyaki. Iya. Oh dari Jepang berarti ya teriyaki ya. Iya, tapi Oke. dengan bumbu-bumbu Indonesia. Dengan cita rasa Iya, Indonesia. Indonesia. Oke, 3 hal. Pertama, be authentic. Mau jadi pengusaha sukses? Orisinil. Jual teriyaki banyak. Tapi teriyaki dengan cita rasa Bengkulu saya belum pernah ketemu. Jadi pertama, be authentic. Digital marketing itu semua yang akan muncul dan menjadi hits dan menjadi viral adalah yang otentik, yang orisinal, yang betul-betul baru, yang betul-betul begitu orang lihat, wah ini benar-benar baru. Jadi be authentic, be original.
Yang kedua, be relevant. Relevan itu apa? Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Misalnya, kalau kita lihat pasca pandemi, orang ingin usaha yang sehat. Mungkin chicken pop teriyaki ini dengan cita rasa Indonesia bisa menjual aspek bahwa ini bernutrisi baik. Ini tidak membuat gendut. Ini bisa membuat kita sehat. Be relevant. Yang ketiga, be talkable. Menjadi produk yang akan menjadi buah bibir. Produk yang akan menjadi buah bibir. Bagaimana caranya? Buatlah konten. Di sini ada Pak Sultan. Ada saya. Bawa produknya? Tuh, ini kesempatan emas yang disia-siakan oleh Ira. Ada fotonya saja. Ada fotonya? Ada. Oke, nanti bawa buat foto karena dengan memajang foto insya Allah menjadi buah bibir. Paling tidak untuk masyarakat Bengkulu dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya kasih, kembalikan Bapak. kepada Vika. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah buat Sandiaga Uno. Selanjutnya adalah foto produk. Ya, foto produk ini dari produk-produk UMKM yang sudah berada di belakang kami. Kami silakan nomor 1 sampai nomor 4 ya untuk maju. Oh, langsung. Sini, sini belakang. Ya, 4 orang. Produknya dibawa ya, produknya dibawa. Hah? Ya, Bapak Ibu yang lainnya tetap berada di tempat ya. Ya. Enggak, 4. Iya, ini nomor urut 1 sampai 4, habis ini nomor 5 sampai nomor 9. Kami silakan Bapak Rektor untuk memberikan plakat kenang-kenangan sudah dapat hadir di Universitas Profesor Dr. Hazain SH Bengkulu. Ya, kebanggaan kami, kebanggaan UNIAS juga kebanggaan masyarakat Bengkulu.
Nah, ibu-ibu yang sudah berfoto sama Pak Sandi silakan kembali ke tempat. Gak Salahuddin Uno yang sudah meluangkan. Udah Bu, udah ya, Pak Sandinya udah pergi. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga masih bisa konsentrasi. Terima kasih jajaran kampus, Bu Arek, Pak Rektor tadi atas kesempatannya. Jadi memang momentumnya mendadak Bu, 2 hari yang lalu saya diminta Pak Menteri untuk siapin ini semua. Overall thank you, Pak Menteri juga happy Bu dengan teman-teman. Saya cuman mau nyampaikan beberapa hal terkait dengan pesan-pesan mungkin tindak lanjut tadi dari Pak Menteri dan juga beberapa materi. So yang belum tahu, saya ini di Smash Hub. Pak, Smash Hub. Kalau Smash Hub di kampung saya, kalau Sunda Smash Hub Pak. Nah ini agak Inggris dikit Smash Hub. Perkenalkan nama saya Lutfi Ginanjar. Saya usianya 26 tahun. Terus juga sekarang sebagai founder and CEO di Smash Hub. Sebelumnya saya menjadi direktur Otoris Global Channel Partner Alibaba.com, mungkin pernah dengar. Lalu juga saya pegang BUMN China, namanya China Information Harbor. Lalu juga ada beberapa bisnis yang lainnya. So, saya akan memulai dengan ini nih, ya di layar. Jadi, ini mudah-mudahan agak konsen ke sini nih, mudah-mudahan nih ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan share tentang apa yang akan besar di tahun 2022 buat mahasiswa, buat UMKM, buat siapapun ini. Kenapa ini penting? Karena apapun yang kalian lakukan ke depan, ini berdasarkan hal-hal yang terjadi saat ini. 2022 apa sih yang akan besar? Ini ada 8 hal yang akan besar di tahun 2022 dan 2023. Yang pertama, digital identity. Ya, pasar emang ini. Oke, digital identitas. Siapa yang gak punya Instagram? Yang gak punya Instagram? Yang gak punya Instagram? Yang gak punya TikTok? Yang gak punya Facebook? Kenapa digital identity begitu penting di tahun 2022 dan seterusnya? Karena fenomenanya ada di digital. Tadi Pak Menteri udah bilang bahwa digitalisasi ini sangat penting. Saya di perusahaan dari mulai Alibaba sampai sekarang, dari mulai 3 karyawan sampai 300 karyawan, terus juga sekarang beberapa bisnis yang saya pegang, salah satu indikator dalam merekrut orang adalah digital identity. Jadi HR saya, tim rekrutmen saya, selain ngelihat CV-nya teman-teman, kita juga ngelihat sosial medianya teman-teman. Kenapa demikian? Karena sosial media ini atau digital identity ini bisa jadi bumerang, bisa jadi berkah. Kadang bisa jadi dibuat seperti positif, pencitraan apa segala macam. Kadang juga bisa jadi hal-hal yang negatif. Kayak misalkan kita nyerang gak jelas, kritik pemerintah gak jelas dan lain sebagainya. So, salah satu indikatornya adalah identitas digital. Terus kenapa itu penting? Karena identitas digital adalah identitas yang tidak bisa dihapuskan. Sekalinya kalian bikin, semua terekam jejaknya. Ya, jadi berhati-hatilah. Yang kedua, mungkin sudah booming teman-teman pernah dengar yang namanya Metaverse. Tahun ini yang baru gembor-gembor banget nih, yang namanya Metaverse. Metaverse ini adalah dunia baru yang dimana kita nggak tahu tempatnya ada di mana, tapi ada di digital. Kita bisa beli tanah, tapi tanahnya di digital. Kita bisa beli rumah, rumahnya di digital. Ya, itu yang booming yang udah kita dengar terus. Yang ketiga decarbonization, itu penghijauan. Jadi kalau kita dengar sekarang booming yang namanya mobil listrik, motor listrik semua, itu karena isunya udah isu lingkungan, fokusnya di penghijauan. Yang keempat nih penting banget buat teman-teman mahasiswa, namanya war for talent. Apa itu war for talent? Keadaan sekarang dan ke depan itu akan ada namanya perang talent. War, perang, talent.
Perang talent ini gimana? Kalau kita ngelihat di Amerika, dari Google pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke Microsoft, dari Microsoft pindah ke lain-lain. Artinya dari pesaing sekarang bisa pindah ke pesaing lainnya. Begitupun di Indonesia. Tokopedia pindah ke Bukalapak, Bukalapak pindah ke Shopee, Shopee pindah ke Lazada dan lain segalanya. Kenapa itu terjadi? Karena perang talent itu terjadi ketika talentnya terbatas, kemampuannya terbatas, tapi lapangan pekerjaannya luas. Yang jadi sasaran siapa? Teman-teman mahasiswa, nanti fresh graduate, kalau mau lulus berarti harus siap berperang. Yang bertahan siapa? Yang bertahan adalah dia yang punya value, dia yang punya nilai. Kalau dia punya nilai, dia bakal diperebutkan. Sepanjang karir saya, alhamdulillahnya saya nggak pernah ngelamar kerja. Selalu dilamar oleh perusahaan orang. Saya nggak pernah mendaftar di kampus. Tapi alhamdulillahnya ada 36 kampus yang datang ke rumah. So, yang akan terjadi ketika perang talent adalah ketika yang punya value dia akan dicari orang. Tapi kalau nggak punya value, dia akan perang dengan orang lain. Berarti siapin dari sekarang apa sebenarnya value kita. Yang kelima, TikTok will become huge. Jadi TikTok itu akan lebih besar daripada Instagram, daripada Facebook, daripada sosial media lainnya. Dulu mah saya ngeliat TikTok jijik banget, serius. Ya kan? Yang gini. Nah, dulu sejijik itu gitu sama TikTok. Tapi mau nggak mau sekarang semua harus punya TikTok, apalagi yang punya bisnis. Kenapa? Karena realitanya pengguna TikTok sekarang melesat tajam, marketnya ada di situ. Saya bilang sama semua pihak ya, termasuk politik. 2024 kampanyenya nggak di baliho Pak. 2024 kampanyenya di TikTok. Kenapa? Karena disitulah marketnya. Begitupun bisnis. Jangan cuma sekedar kita pasang di pasar tradisional, yaitu karena marketnya udah pindah. Marketnya ke digital. Selanjutnya YouTube Short is distraction. Jadi ada yang namanya YouTube Short. Di YouTube itu ada namanya YouTube yang video pendek. Yang kayak Snapgram atau ya seperti itulah ya. Nah itu disebutnya YouTube Short, itu bisa lebih besar ke depannya daripada video YouTube yang fullnya. Kenapa? Karena orang-orang lebih senang lihat video-video pendek. Experience is the new social currency, nomor 7. Jadi sekarang mungkin di sini juga udah mulai happening dengan currency atau uang-uang yang baru. Kayak kripto, Bitcoin, NFT, yang mungkin kalau di daerah nih kita masih asing. Tapi itu realitanya terjadi. Dan yang terakhir ini yang saya tadi sudah sounding, ada namanya short video is more interesting to watch. Jadi short video lebih banyak ditonton daripada video-video pendek. Ini membuktikan apa? Buat teman-teman UMKM kalau bikin video nggak usah panjang-panjang. Buat teman-teman yang mau jadi selebgram, bikin video podcastnya nggak usah panjang-panjang. Karena kalian bukan Deddy Corbuzier. Ya jadi memang banyak hal yang harus kita telaah. Kenapa saya bilang dulu ada 7 itu? Karena ada yang namanya era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era disrupsi adalah, next. Ya, era disrupsi itu adalah era terjadinya perubahan besar-besaran karena adanya inovasi. Bu, Pak, teman-teman semua, ngerasa nggak sekarang banyak hal yang berubah? Itu namanya era disrupsi. Kenapa? Karena ada teknologi yang tadinya pangkalan ojek berubah menjadi ojek online. Itu adalah era disrupsi. Ada juga pasar tradisional yang berubah menjadi marketplace. Itu adalah era disrupsi. Sehingga belanja-belanjanya pindah, toko-tokonya pindah. Yang terjadi apa? Ini teman-teman mahasiswa tolong dicatat, ini penting banget. Yang terjadi adalah peradaban industri berubah menjadi peradaban digital. Dulu kita berbondong-bondong kalau mau kerja, mungkin orang tua kita atau kakak-kakak kita itu kerjanya di pabrik manufaktur. Yang ada pabriknya gede di mana, nah itulah kerja. Sekarang
namanya peradaban digital. Yang namanya peradaban digital nggak kelihatan. Kita nggak perlu kantor, tapi kita bisa jadi perusahaan besar. Karena itu ada namanya era digitalisasi. Itu terjadi karena adanya shifting. Apa itu shifting? Shifting itu perpindahan. Jadi era disrupsi yang tadi dari ojek pangkalan ke ojol, dari pasar ke marketplace itu karena adanya perpindahan. Ketika platform berpindah, kehidupan dan bisnis pun berpindah. Contohnya apa? Saya jamin teman-teman mahasiswa lebih banyak nongkrong di grup WhatsApp daripada di pos ronda, betul? Kalau dulu mungkin anak-anak muda Karang Taruna lebih hobi nongkrongnya di pos ronda daripada di grup WhatsApp. Tapi sekarang berpindah Bu, yang tadinya di pos ronda, ngeliwat dan lain sebagainya, sekarang pindahnya ke WhatsApp group atau grup-grup lainnya. Itu adalah perpindahan. Buat UMKM yang punya bisnis ataupun teman-teman semua deh, institusi pendidikan dan lain sebagainya, ada perubahan yang drastis. Ini di layar disebut ada konsumen masa lalu sama konsumen masa kini. Konsumen itu siapa? Pembeli. Siapapun pembeli dalam hal ini, mau jualannya jualan produk ataupun jasa, mau sekalipun kampus. Ya. Ada yang berpindah, kalau konsumen masa lalu itu hanya sekedar consuming, hanya sekedar beli. Kalau saya beli baju, saya pakai bajunya, that's it. Dia mau kekecilan, dia mau bagus, dia mau jelek, pokoknya saya pakai udah cukup, itu dulu. Kalau sekarang ada yang namanya sharing sama shaping. Sharing itu apa? Menyebarkan. Karena adanya dunia digital, setelah saya pakai baju, bajunya kekecilan, gak sesuai sama yang saya pesan. Maka saya bisa share di Instagram saya bilang bahwa ini penjualnya gak baik. Berarti sudah menyebarkan berita yang tidak baik untuk produk UMKM-nya. Ataupun sebaliknya, ketika saya beli baju ternyata jauh di luar ekspektasi saya lebih bagus. Maka saya akan posting dan saya akan bilang, belilah produk ini karena ini sangat memuaskan saya. Itu namanya sharing. Terus setelah sharing saya bisa shaping, menggiring opini. Gimana caranya? Setelah saya beli bajunya, saya pakai dan bagus, saya bisa bilang, ayo belilah di toko ini karena ini bajunya bagus. Begitupun kampus. Saya sekolahlah di Unihas. Kuliah di sini terus pelayanannya bagus, pasti kalian posting dan kalian bilang kuliah di sini sangat enak. Lalu kalian bisa menggiring opini, teman-teman SMA yang mau daftar kuliah mending masuk Unihas saja. Itulah yang namanya shaping. Konsumen perpindahan shifting tadi itu bisa jadi bumerang dan bisa jadi hikmah. Kenapa? Bumerangnya ketika produk kita atau jasa kita jelek, maka berita tersebar luas dengan cepat yang jelek-jelek. Begitupun kalau baik. Maka yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah konsumen. Yang diuntungkan adalah pembeli, yang diuntungkan adalah mahasiswa. Kalau kampusnya gak benar, mahasiswa tinggal berkoar di media sosial. Maka kita selaku pemilik barang, pemberi jasa itu harus lebih hati-hati. Kita punya banyak tantangan sekarang. Nah maka saya teringat 4 tahun yang lalu saya masih mahasiswa Bu. Saya teringat waktu jadi mahasiswa sebenarnya saya mau jadi apa. Kenapa saya tadi kasih tahu bahwa banyak hal-hal dunia baru yang berubah. Karena ternyata waktu saya flashback, saya memikirkan ini jauh sebelum orang memikirkan ini. Jadi saya dulu di kampung, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Kalau mau ke kota itu 4 jam. Internetnya susah Bu. Bahkan saya pakai handphone Nokia 66 waktu itu. Lalu saya berpikir kenapa orang di sini nggak ada yang pakai Facebook waktu itu. Terus saya bilang saya mau mengeksplor Facebook. Dan ternyata ketika saya kuliah di Bandung, oh saya masih banyak ketinggalan. Padahal saya udah berpikir jauh berkali-kali lipat daripada orang-orang di daerah saya. Maka pertanyaan saya sebenarnya saya ini mau jadi apa? Karena waktu itu kita berpikir bahwa orang ini harus jadi spesialis atau jadi generalis. Spesialis ini apa? Spesialis ini misalkan
saya ahli dalam bidang sepak bola, pokoknya saya mau jadi sepak bola. Itu spesialis. Kalau generalis, saya mau bisa sepak bola, bisa tenis meja, bisa jadi content creator, bisa jadi apa, tapi bisanya sedikit-sedikit. Nah, saya kebetulan orangnya generalis. Jadi saya hobinya mencari tantangan baru. Bikin ini udah jadi, bikin lagi, buat baru segala macam. Dulu sebagai informasi, dulu saya dari atlet sepak bola, atlet futsal, badminton, tenis meja, saya tekunin semua. Oke, saya berarti generalis. Terus waktu itu kita dipaksa untuk jadi spesialis. Jadi kalau saya mau memilih jadi atlet, maka saya harus spesialis. Atletnya misalkan atlet sepak bola. Begitupun di dunia kerja. Kalau saya berarti, kebetulan saya lulusan akuntansi. Berarti saya harus jadi spesialis akuntan. Ya, karena sistem pendidikannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, pendidikan kita membuat kita sebagai generalis. Saya belajar matematika harus, belajar fisika harus, belajar biologi harus, bahasa Indonesia harus, segala macam. Sebenarnya kita dilahirkan untuk jadi generalis. Tapi di ujung pasti kita harus dispesialiskan. Ya. Nah, akhirnya saya selalu memutar otak, kayaknya ini nggak cocok dengan saya mesti generalis. Oke, jadi nanti pesan yang mau saya sampaikan, kalian sebenarnya spesialis atau generalis, nanti saya kasih tahu. Next. Play. Ini ada Pak Luhut. Itu sebenarnya video. Nggak bisa di-play ya? Oke. Nah ini sebenarnya video tadi disebut bahwa Pak Luhut itu sering jadi buah bibir karena banyaknya jabatan, setuju? Di klausal dia sebagai Kementerian Investasi, dia mengkoordinasikan 11 kementerian di bawahnya dan juga beberapa dinas yang diperlukan. Jadi dinas yang diperlukan ini bisa pegang COVID, minyak, dan lain sebagainya. Kenapa saya menyetokan Pak Luhut? Pak Luhut adalah tipe yang generalis. Berarti dia bisa mengerjakan segala hal. Lalu yang spesialis seperti apa? Kalau kalian jadi spesialis, contohnya Lionel Messi yang suka main bola. Ya dia jadi pemain bola terbaik di dunia. Atau dia yang memang hobi di catur. Dia pokoknya fokus catur aja udah. Dia sampai juara dunia, itu namanya spesialis. Next. Jadi kita harus jadi spesialis atau generalis. Nah, saya mau ngasih tahu bahwa fenomena yang terjadi saat ini dengan digitalisasi, adanya perubahan dunia baru, kita dipaksa untuk lebih generalis. Selama saya memimpin perusahaan di China, saya nggak pernah merekrut orang yang spesialis. Kenapa? Karena perusahaan atau usaha sekarang itu harus agile. Apa itu agile? Agile itu menyesuaikan. Kalau kita bicara sekarang Instagram lebih menarik, belum tentu karena besok ada yang baru. Kalau saya hari ini hire Instagram spesialis, besok tiba-tiba jadi TikTok, saya nggak bisa pakai orang itu. Berarti apa yang harus disiapkan sama teman-teman mahasiswa? Jadilah orang-orang yang agile. Kalian punya prinsip boleh, tapi jangan lupa realistis. Kalian berprinsip bahwa saya lulus harus jadi dokter, boleh. Tapi ketika kita harus realistis, lakukan. Saya dulu waktu jadi atlet sampai SMA, setelah jadi atlet saya diberi pilihan. Karena prinsip saya pokoknya saya pengen jadi atlet sepak bola. Saya dikasih pilihan 2 hal. Lu mau masuk Persib, mungkin pernah ada yang dengar, lu mau masuk Persib atau kamu mau masuk kampus. Karena waktu itu atlet nggak boleh kuliah. Kalau saya mau mengedepankan prinsip, saya akan pilih jadi atlet. Tapi kebetulan saya selalu berpikir realistis. Pada dasarnya data menunjukkan bahwa sedikit ya sebagian orang yang beruntung lah yang dia jadi atlet dan punya sesuatu. Maka waktu itu saya bilang saya mau kuliah.
Berarti saya harus meninggalkan semua cita-cita saya menjadi atlet. Begitu masuk kuliah saya nggak tahu harus masuk ke jurusan apa. Begitu dipilih beberapa kampus manggil ini segala macam, kayak ngitungin jari, ini deh yang dipilih. Udah masuk situ. Terus abis masuk di situ ternyata kita harus yang namanya agile tadi, menyesuaikan. Kalau waktu itu saya fokusnya di atlet berarti saya hanya lari, melatih fisik, mental dan lain sebagainya. Ternyata masuk kampus kita harus belajar banyak. Alhamdulillahnya saya dikaruniai kemampuan tidak hanya di bidang non-akademik. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMA kebetulan, ini kebetulan Bu, selalu dapat peringkat nomor 1. Berarti di situ kesimpulannya oke, saya generalis gitu. Gak bisa nih hanya satu jadi spesialis. Nah maka yang harus kita tentukan apa? Yang harus kita tentukan sebenarnya yang pertama saat ini teman-teman mahasiswa, saya lebih fokus ke teman-teman mahasiswa, eksplor diri sebanyak mungkin. Jangan menganggap bahwa kalian udah punya masa depan. Saya mau takut-takutin kalian. Kenapa Pak Menteri fokus dengan lapangan pekerjaan lalu dia bilang lapangan pekerjaan susah? Karena pada nyatanya mulai 2030 40-60% pekerjaan digantikan oleh robot. Kenapa digantikan oleh robot? Karena harga robot setiap tahun turun. Sedangkan harga menggaji orang setiap tahun naik. Kalau nggak naik di demo. Robot mah nggak bisa demo. Maka kalau kita sebagai yang punya bisnis, pabrik ataupun dia yang punya bisnis sudah sustain, manufaktur, kita lebih memilih membuat robot daripada meng-hire orang. Karena secara bisnis lebih menguntungkan pakai robot. Contoh simpelnya apa? Bank. Bank ke depan atau di Jakarta sudah banyak yang tutup cabangnya. Kenapa harus ada cabang? Karena hanya dengan handphone kita udah bisa mengcover semua kebutuhan. Simpan uang bisa, transfer uang bisa, komen bisa ke CS, telepon, aman. Maka bank penghematan, kalau ada kantor cabang, belum lagi biaya operasional, belum lagi gaji orang, sampai OB dan lain segala macam. Otomatis apa? Lapangan pekerjaan semakin sempit. Pom bensin dulu pakai orang, sekarang sudah self service di Jakarta. Jadi kalau mau ngisi bensin kita ngisi sendiri aja. Banyak hal yang kemudian akan tergerus profesinya. Jadi kalau teman-teman masih spesialis administrasi, ke depan administrasi nggak dibutuhkan lagi. Saya jurusan akuntan, saya datang ke kampus, saya bilang, Bu, kalau bisa akuntansinya di-upgrade. Kenapa? Karena sudah tidak relevan. Kenapa nggak relevan? Saya nggak butuh orang akuntansi, Bu. Saya tinggal install aplikasi, semua urusan akuntansi saya selesai. Orang pajak, saya bilang, Bu, saya nggak perlu hire orang pajak. Kenapa? Saya tinggal klik di aplikasi, pajak saya tahu udah berapa yang harus saya bayarkan. So, kalau kita tetap pada satu prinsip, kalian hanya belajar di situ-situ aja, itu nggak akan jadi value kalian. Selagi muda, selagi mahasiswa, cari lebih banyak hal. Saya dulu di kampus paling lama 1 bulan itu mungkin 7 hari. Sisanya saya berkeliling. Tapi bukan bolos. Kenapa? Akhirnya kita akan melihat seperti ini. Saya orang kampung. Ke Bandung itu 8 jam. Terus saya setiap bulan selalu menyempatkan ke Bandung pakai bis. Walaupun kita duitnya pas-pasan. Kenapa? Saya cuma pengen tahu sebenarnya di kota lagi bagus apa. Lagi happening apa. Karena saya di desa. Terus setelah saya terbiasa dengan Bandung, saya bilang lagi, saya mau coba lihat ibu kota. Jadi setiap bulan saya nyisihin uang dari hasil main bola, saya pergi ke Jakarta. Terus setelah Jakarta saya bilang, saya pengen lihat luar negeri. Kenapa? Apakah di luar negeri bisa sehebat kita atau lebih hebat atau gimana, atau saya bisa belajar di sana. Maka yang saya dapat apa? Setiap saya berkunjung ke suatu tempat, saya akan punya pembelajaran. Begitupun saya datang ke Bengkulu, yang pertama saya bulan kemarin, yang kedua hari ini saya banyak banget belajar.
Datang ke bandara ngelihat orang berkerumun, ngeliatin pesawat, saya belajar banget. Oh ternyata banyak hal yang kita nggak syukurin. Begitupun ke luar negeri, saya tinggal di Malaysia, saya banyak ngelihat, oh ternyata di kita belum ada ini, belum ada itu. Oke, saya balik, saya buat. Saya tinggal di Jepang, terus saya bilang, oke, orang di Jepang disiplin banget. Orang di Jepang disiplin banget. Kalau jalan kaki tuh nggak pernah santai kayak gini. Kalau kerja tuh, ya udah, buru-buru banget. Karena buat mereka waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, setiap kali berkunjung saya mengeksplor dan saya belajar. Itulah yang harus dilakuin sama teman-teman yang masih muda. Kalau pengen dapat sesuatu value yang lebih, lakukan hal yang lebih juga daripada orang lain. Ya, nah ini konsepnya nih, ada generalis, ada spesialis, kalian harus jadi expert generalis. Generalisnya nggak cuma sekedar bisa, tapi memang dalemin. Untungnya saya seorang generalis, ketika saya memimpin perusahaan, saya tahu malingnya ada di mana. Jadi kalau karyawan saya maling-maling, saya udah tahu karena saya udah pernah ngalamin jadi mereka. Saya memulai contohnya, ketika saya buka perusahaan I.O, saya memulainya apa? Saya dari panitia mahasiswa. Jadi bagian apa tahu? Jadi bagian seksi logistik, tukang angkat-angkat meja. Itu saya pernah jadi humas, di sponsorship dan lain sebagainya. Teman-teman ngelakuin itu. Alhasil apa ketika saya bangun bisnis, ketika ada harga sound system yang di markup, saya tahu kamu maling di sini. Ketika tiba-tiba transportasi jadi mahal, saya tahu malingnya ada di sini. Karena saya dulu generalis, jadi bisa mencoba hal-hal yang lain. Begitupun kita punya bisnis-bisnis yang lain, contoh bikin konveksi baju. Saya tahu ini harga baju berapa, karena kain harganya sekian, penjahit harganya sekian, benang harganya sekian. Udah kalau lu mau bohong bisa juga tuh. Nah artinya apa? Eksplor lebih jauh sehingga kita bisa menjadi expert generalis. Lalu sebenarnya bagus gak sih kita jadi spesialis atau memang harus generalis? Dua-duanya bagus. Tapi balik lagi ke orangnya. Sebenarnya kalian orangnya seperti apa? Untuk mengetahui kalian mau jadi spesialis atau tidak, kita lihat di dua hal. Dalam buku yang berjudul Range, itu ada menjelaskan bahwa problem di dunia ini hanya dua. Yang pertama adalah kind problem, yang kedua adalah wicked problem. Kind problem ini apa? Kind problem ini adalah masalah-masalah yang sebenarnya udah textbook. Contoh tadi pemain catur, itu permainannya udah textbook. Kalau misalkan dia ada kuda, kudanya ya seperti huruf L, nggak bisa jadi huruf T. Kalau di situ ada benteng, bentengnya hanya bisa lurus, nggak bisa belok-belok. Artinya apa? Secara saintis, secara hukum itu udah pasti, hukumnya pasti. Nah itu disebut sains. Itu disebut kind problem. Kalau kalian suka menyelesaikan masalah-masalah yang textbook, maka kalian cocok jadi spesialis. Main bola, konsepnya sama, pakai kaki, nggak tiba-tiba pakai tangan. Cuma yang membedakan cara dia skillnya. Tapi konsepnya sama, pakai kaki. Aturannya sama, 90 menit. Kalau keluar garis ya out. Aturannya tetap seperti itu. Maka disepakati aturannya. Kind problem atau problem-problem yang di-solve ada caranya tersendiri textbook, itu cocok untuk spesialis. Problem yang kedua disebut wicked problem. Weak problem ini itu cocok untuk generalis. Kenapa? Karena problem ini agile banget. Problem ini tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Kalau yang suka challenging berarti kalian ini generalis. Tiba-tiba kita membangun bisnis, kita udah plan A to Z, tiba-tiba besoknya ada hal-hal yang harus di-solve. Oh tiba-tiba karyawan kita kabur, tiba-tiba karyawan kita maling, tiba-tiba apa segala macam. Berarti kita harus solve yang itu tidak bisa textbook. Maka itu disebut wicked problem yang harus diselesaikan oleh orang generalis. Nah maka untuk menentukan kalian generalis atau spesialis ke depannya, lihatlah dari kalian cara men-solve problem. Tapi saran saya di awal masih anak muda, kita jadilah generalis dulu.
explore dulu sebanyak mungkin. Ya. Kalau saat ini kalian hanya bisa fotografer, fotografernya diupdate. Bisa mungkin merambah ke editnya, bisa mungkin ke video, bisa mungkin ke yang lain. Sehingga yang namanya wicked problem, besok lusa kalian harus pindah profesi, itu udah bisa. Saya karyawan kami, tim kami di perusahaan, saya bilang tiap hari Senin harus ada yang sharing di depan umum. Di depan karyawan-karyawan saya, tiap hari Senin harus ada namanya meeting, stand up meeting. Jadi dia berdiri, dia sharing. Tapi sharingnya nggak boleh tentang profesi dia. Misalkan dia ini seorang fotografer di perusahaan saya. Nggak boleh kamu sharingnya fotografer, kamu sharingnya tentang ekspor sampah. Orang yang pertama dengar pasti kelimpungan, ya gimana gua nggak bisa, kenapa dipaksa harus bisa. Orang kalau udah disuruh terus dia kepaksa pasti dia belajar, pasti. Jadi ketika fotografer disuruh melatih ekspor sampah, dia pasti belajar tuh malamnya. Maka dari itu yang harus men-challenge adalah diri kita. Challenge saja gitu. Selama saya berkarir, mulai dari profesional di swasta, dampingin Pak Jokowi, dampingin beberapa menteri, saya selalu bilang ketika diminta, ini bisa, saya pasti jawab bisa. Walaupun setelah itu saya pusing. Tapi ketika saya bilang bisa, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Oke, next. Nah, ada satu konsep yang menarik sebelum saya tutup, nanti kita akan share banyak diskusi. Ini quotes of the day. Pada zaman digitalisasi ini, itu tidak dicari yang lebih baik, tapi dicari yang lebih beda. Maka lebih baik sedikit beda daripada sedikit lebih baik. Begitupun konsep segala macam nih, pacaran, pasangan. Cewek atau cowok sekarang gak nyari yang lebih baik, tapi nyari yang lebih beda. Begitupun usaha, bisnis, produk, segala macam, dia nyari yang beda. Kenapa? Karena lo yang lebih baik ini banyak banget. Semuanya pengen jadi yang terbaik, tapi belum tentu dia beda. Jadi mulai bisnis, mulai cari value teman-teman masing-masing dengan value yang beda. Kalau di bisnis namanya unique selling point. Next. Nah, ini tantangan kalau kalian mau memulai bisnis ataupun mau memulai usahanya buat UMKM, tantangannya ada 5, Bu. Yang pertama SDM. Karena tadi value kalian harus benar, jadi SDM-nya ini jadi tantangan buat kita. Yang kedua ini ada akses pasar, ya mau gimana kalian bisa akses digital kalau kalian nggak paham tentang apa itu digital. Jadi akses pasar itu tergantung juga dengan SDM-nya. Akses permodalan, saat ini gampang banget modal, nggak usah repot-repot, banyak bank yang mau ngasih, banyak fintech, ojo, pinjol dan lain sebagainya. Lalu juga ada regulasi perizinan, izin-izin gampang. Dan yang terakhir kualitas produk ya, itu kalau kita punya produk. Next. Nah di Smash Hub, sebagai informasi, promosi sedikit. Smash Hub itu melahirkan 2 hal, yang pertama adalah UMKM, yang kedua adalah anak-anak muda. Kenapa kita mengawinkan 2 hal ini? Karena yang kami rasa saat ini nggak ada orang satupun di pejabat ataupun dari mulai tukang cilok sampai presiden ngomonginnya UMKM. Karena apa? Karena UMKM sekarang menjadi tulang punggung ekonomi. Yang kedua, anak muda. Kenapa saya fokus di anak muda? Ada yang namanya ledakan useless generation. Apa itu useless generation? Kalian nanti ketika lulus, fresh graduate, akan kesulitan nyari kerja ataupun masa depan di awal. Jadi kalian useless, mau kesana bingung, mau kesini bingung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain. Itu namanya useless generation. Kenapa useless generation itu terjadi? Karena ketika kalian lulus, kalian akan bersaing bukan hanya dengan fresh graduate, tapi dengan orang-orang yang di PHK pada saat pandemi. Pada saat pandemi ini, 2-3 tahun ke belakang, banyak banget orang-orang yang di PHK. Which is, itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, setuju? Ketika kalian fresh graduate, kalian akan bersaing dengan orang-orang berpengalaman. Maka saya concern terhadap anak-anak muda supaya bisa minimal buka lapangan pekerjaan dengan bisnisnya. Caranya gimana? Kawinkan dengan UMKM. Kalian yang nggak punya modal, nggak punya produk, nggak punya
kemampuan untuk membuat produk, kalian kawin dengan yang udah punya produk. UMKM-nya kita latih, kita bina, kita bagusin dari segala aspek. Anak mudanya kita latih juga, setelah kalian dirasa udah cukup, kita akan kawinkan kalian. Sehingga UMKM-nya dibantu, anak mudanya juga punya lapangan pekerjaan. Itu konsep dari mind mapping ini. Next. Nah, metode pelaksanaan yang kita lakukan ada 4 hal. Jadi konsultasi, edukasi dimanapun kapanpun. Terus juga ada kurasi, ada inkubasi sampai transaksi. Jadi kita bantu sampai pemasaran. Next. Ini aktivitas kegiatan kita, Smesa banyak banget kegiatannya. Ya, tiap hari kita running banyak event. Ada kita keliling desa, ada juga yang khusus seni. Jadi seni-seni UMKM yang lukisan, gambar dan sebagainya kita rubah menjadi NFT. Kita jual di OpenSea, lakunya di luar negeri. Lalu juga ada pelatihan ekspor, ada banyak hal ya. Goes to kampus, jalan-jalan, expo, Smash Live, banyak. Next. Ambasador, oh ya kita punya student ambasador. Kalau di Pulau Jawa mungkin hampir semua kampus, 52 kampus yang sudah bergabung. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang jadi ambasador kita yang akan dilatih untuk menjadi profesional influencer. Karena salah satu tim kita namanya Rian Demasif, mungkin kalian familiar. Itu yang akan membina teman-teman mahasiswa untuk jadi profesional influencer dengan mempromosikan produk-produk Indonesia. Sekarang kita sudah punya di 12 negara. Next. Nah ini kemarin yang tadi Pak Menteri sounding, kita ada ekspor sampah. Jadi kalau orang buang sampah kita ambilin sampahnya. Sampah jadi rupiah program kami. Kemarin baru ekspor 50 ton ke Malaysia. Sisanya kita punya kontrak 4.000 ton per bulan. Jadi kalau orang nganggap plastik itu sampah, kalau kita jadi rupiah. Next. Nah, ini sebagai penutup. Jadi saya selalu bilang bahwa kesuksesan ataupun kalian mau sukses segimanapun itu tidak dipengaruhi oleh status ekonomi kalian saat ini. Saya bilang gini, mie instan tidak relate dengan kebodohan. Yang relate dengan kebodohan adalah kemalasan. Karena hanya untuk beli mie instan pun kalian butuh perjuangan. Artinya apa? Ketika status ekonomi kita belum beruntung, kita masih miskin, itu tidak relate dengan kebodohan. Itu tidak relate dengan kita nggak bisa sukses. Artinya apa? Saya pun orang kampung, lahir dari orang tua yang hanya lulusan kelas 4 SD, bisa sejauh ini karena apa? Karena saya percaya ini, mie instan, kemiskinan itu nggak relate dengan kebodohan. Next. 2015 semester 2 saya tuh, masih unyu-unyu. Jadi memang banyak hal yang berubah secara cepat. Karena pada saat digitalisasi semuanya jadi cepat. Kalau saat ini kita berpikir hanya Bengkulu, mungkin besok kita udah berpikir 5 benua. Kenapa? Karena itulah digitalisasi, cepat banget. Tapi dengan adanya digitalisasi, kita nggak bisa kita punya kesempatan yang sama dengan orang-orang. Kalau dulu mau jadi konglomerat, mungkin kita harus jadi anak konglomerat dulu. Kalau sekarang semua orang punya hak. Tadi conclusionnya adalah ketika saya bilang pilih jadi generalis atau spesialis, ini quotes-nya. Tidak ada yang salah dengan pilihan, yang salah adalah ketika kalian memilih lalu mengeluh. Dan ketika kalian mengeluh, kalian tidak mencari jalan yang lain. Kebiasaan orang Indonesia, mungkin mudah-mudahan gak di Bengkulu ya. Oke, mudah-mudahan gak di Bengkulu, takut saya di demon. Kebiasaan orang-orang kita yang saya temuin adalah orang Indonesia ini hebat-hebat, tapi sayangnya gak mau show off. Kita waktu di Alibaba, saya jadi orang satu-satunya orang Indonesia. Lalu kita studi ke beberapa perusahaan seperti Gojek, Tokped, dan lain sebagainya. Saya tadi bercerita bahwa setiap pagi, perusahaan-perusahaan startup ataupun teknologi itu selalu ada yang namanya stand up meeting. Stand up meeting itu datang 10 menit kita berbicara mau ngapain. Hari ini berbicara besok sudah mau ngapain dan kemarin saya melakukan apa. Nah orang-orang luar kenapa makanya orang India banyak menjadi mayoritas di C-level dan manager level di company-company. Karena orang India mau bisa mau nggak bisa yang penting dia ngomong. Yang penting dia ngomong. Jadi dia kalau punya ide apa-apa ngomong.
CEO-nya ngomong, misalkan yang punya bisnisnya ngomong, hari ini kita mau meluncurkan produk, apa ide kalian? Orang India pasti langsung ngomong, saya mau gini, 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 gini. Orang Indonesia nggak pernah, jarang. Tapi hebatnya orang Indonesia, setelah briefing itu selesai, dia datang ke pantry, ke dapur, lalu ngomong, harusnya tadi tuh gini, 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 gini. Ini sama Bu Arek, kayak mahasiswa Bu. Jadi kalau di kelas ada yang mau bertanya, nggak ada yang nanya. Ada yang udah paham, nggak ada yang ngaku. Terus dia setelah dosennya keluar, dia pasti bilang, harusnya tadi gini ya. Nah itu agak habit Bu. Termasuk saya mungkin dulu. Makanya ketika kalian habitnya masih seperti itu, saya bilang jangan ngeluh. Karena setiap pilihan kalian yang menentukan. Kalau hari ini kalian ngeluh, saya bilang sama tim saya, karyawan saya di kantor, kalau hari ini kalian ngeluh karena kerjaan kalian di sini, bukan saya yang memilih kalian, tapi kalian yang memilih perusahaan ini. Dan saya jamin ketika kalian keluar pun, kalian akan sama mengeluh, karena dasarnya bukan perusahaannya yang salah, tapi di diri kalian yang salah. Saya bilang kalau mau ngeluh, cuma satu caranya. Ngeluh, ajuin surat resign. Keluar. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang salah dengan pilihan, yang salah adalah ketika kalian memilih lalu mengeluh. Itu yang salah. Nah, poinnya adalah mau jadi spesialis atau generalis itu enggak ada yang salah ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Satu hal lagi, Tuhan tidak pernah membenci orang yang malas, tapi Tuhan selalu ngasih rezeki orang yang rajin. Kalau kalian mau dikasih rezeki yang lebih, maka jadilah orang-orang yang rajin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari teman-teman, jadi kita bisa diskusi. Thank you. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Lutfi, luar biasa ya. Masih muda, energik, pintar, pengusaha. Ya, sekarang mungkin dari rekan-rekan mahasiswa mau pingin menanya sesuatu, tips barangkali, kami silakan langsung saja. Ya, dari sebelah sini. Ya. Satu. Ya, silakan perkenalkan dirinya, nanti langsung nanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosvina Selvia. Kebetulan saya bukan mahasiswa, Pak. Saya sudah ibu-ibu. Ya. Yang saya mau tanyakan, kalau tadi Bapak membahas tentang mahasiswa ya Pak, akan dibina menjadi influencer. Nah, sedangkan yang ibu-ibu ya, bisa nggak Bapak arahkan ibu-ibu ini harus kemana sih kalau menjadi influencer? Okay. Terus harus bergabung kemana? Terus ngapain gitu, daripada ibu-ibu rebahan aja. Ya, ngasuh anak. Terima kasih. Menarik, tepuk tangan. Oke, jadi karena konteksnya kita diminta di kampus, jadi saya sampaikannya yang di kampus. Tapi kalau ngomongin ibu-ibu atau non mahasiswa, kita juga punya program namanya Local Champion. Jadi kalau di kampus sebutannya Student Ambassador, kalau di non kampus kita sebut sebagai Local Champion. Jadi nyari orang-orang yang berpengaruh di daerah itu atau yang bisa menginfluence, yang bisa memberdayakan yang lain-lainnya, itu kita juga ada programnya. Jadi nggak perlu khawatir Bu, ya kita juga bisa tampung, nanti tim saya bisa kasih kontaknya, ya bisa dicek, terus juga bisa kalian DM di Instagram, nanti kalau saya buka juga saya akan balas. Artinya apa? Kita tidak terbatas untuk mahasiswa ataupun anak-anak muda, karena concern saya tadi untuk UMKM atau ibu-ibu segala macam. Kebetulan Yayasan Indonesia Setara itu salah satu pendirinya adalah Pak Sandiaga Uno. Yayasan Indonesia Setara ini fokusnya memang di pemberdayaan perempuan, ibu-ibu, difabel dan lain sebagainya, yang itu juga kita bisa kolaborasi. Jadi tidak menutup hanya teman-teman masuk aja Bu. Sip. Nanti ada Mas Ega. Ega. Nah itu Bu, hubungin aja ya. Sip, thank you. Ada lagi? Boleh. Ya mahasiswa mana? Mahasiswa. Ya. Ya, ada. Perkenalkan, nama saya Mardiana Aryani, asal Universitas Bengkulu. Jadi tadi saya
membaca sedikit Bang, katanya dari jumlah populasi wirausaha di Indonesia itu cuma 1,65% dibandingkan dengan negara lain. Jadi negara lain seperti Thailand, Malaysia dan Singapura itu mencapai 4%. Jadi lebih sedikit seperti itu. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi faktor utama penyebab sedikitnya seseorang itu mendaftarkan kewirausahaannya daripada dibandingkan negara lain? Terima kasih. Oke, thank you. Aku langsung jawab. Jadi memang indikator negara maju itu adalah dilihat dari seberapa besar persentase dia menjadi pengusaha. Nah kebetulan Indonesia ini masih rendah dibanding negara-negara lain. Lalu kalau ditanya kenapa sih aspeknya, yang pertama itu udah pasti jelas, gak bisa dipungkiri, yang namanya SDM kita masih tertinggal. Sumber daya manusia kita masih jauh, harus banyak belajar. Sebenarnya yang saya temuin, yang saya jumpain UMKM kita ini hebat-hebat. Anak-anak muda kita ini hebat-hebat. Tapi sayangnya mungkin banyak faktor yang kemudian tidak bisa dia berkreasi terus. Salah satunya mungkin sarana prasarana, lalu juga media dia untuk terus improve diri dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dalam rangka saya kenapa resign dari Smeshub, saya ini kasih tahu. Di Alibaba tuh udah hidup enak banget ya. Ya di Alibaba tuh udah hidup enak banget, udah selesai lah kita ya. Tapi di satu sisi kita mikirin bahwa kalau hidup itu hanya untuk diri saya, ini nggak akan selesai juga gitu. Dan kebetulan orang tua mendidik kami, mendidik saya tuh jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Relate-nya apa? Waktu saya di Alibaba adalah misinya bagaimana kita membantu UMKM untuk go digital, go global. Lalu saya terjunlah ke daerah-daerah di Indonesia, saya menemukan banyak cerita. Ceritanya adalah mereka ternyata belum siap untuk masuk ke digital, mereka belum siap untuk didatangin orang kota, mereka belum siap untuk banyak hal. Maka yang saya lakuin adalah saya bilang ke Alibaba, pertama yang saya lakuin adalah tolong bantu SDM kita untuk di-upgrade. Tapi karena mereka perusahaan luar, mereka nggak mau. Maka mau nggak mau saya pribadi yang resign, lalu saya bilang saya yang akan lakuin. Maka lahirlah Smeshub. Nah di Smeshub momen PR kita yang pertama adalah SDM. Jadi kita selalu datang untuk ke SDM-nya dulu nih. Ya. Tim saya sehari mungkin bisa 5 atau 6 pelatihan untuk ngelatih anak-anak muda ataupun orang-orang yang udah punya usaha. Untuk mereka sebenarnya upgrade diri. Karena UMKM di kita itu masih jenisnya UMKM livelihood. Apa itu UMKM livelihood? UMKM yang hanya hari ini bisa jualan, hari ini dimakan, bukan bisnis. Kalau bisnis kan hari ini jualan, ya kita nggak ngambil dari untung, tapi ngambil gaji juga sama kayak karyawan-karyawan yang lain. Nah otomatis secara ngomongin bisnis wirausaha ini belum dapat. Edukasi dulu. Nah maka penting banget diedukasi. Salah satu indikator negara-negara yang naik dari sisi tingkat kualitas kewirausahaannya tinggi adalah dia SDM-nya tinggi. Nah makanya penting banget buat kalian anak-anak muda yang memulai. Kalian punya kapasitas, kalian punya akses, kalian punya pembelajaran yang lebih luas, di YouTube banyak, di mana-mana banyak. Maka kalianlah yang harus jadi lokomotif untuk memulai bisnis-bisnis ini. Adapun sekarang UMKM, maka konsep saya adalah jangan membuat bisnis baru tanpa memberdayakan UMKM. Kalian anak-anak muda bikin bisnis baru, bisnisnya tumbuh iya, tapi memakan UMKM. Coba kalian gandeng UMKM-nya. Yang punya konveksi UMKM ini banyak, kalianlah yang jadi koordinatornya. Kalian yang membuat bisnis ini jalan, manajemennya jalan. Nah maka penting banget buat diedukasi. Saya juga minta teman-teman dari setiap kampus, di kampusnya masing-masing, gelorakan spirit buat berwirausaha. Karena itu sangat penting. Ya. Jadi faktor pertama SDM, yang selanjutnya banyak. Ada 5 faktor, SDM, akses pasar, akses modal, regulasi perizinan, sama R&D. Oke, thank you. Next. Ya boleh. Ya, siapa aja yang, ini tergantung orang dalam ya. Orang dalam. Terima kasih, izin memperkenalkan diri, nama saya Reska Monika. Saya asli dari Provinsi Lampung, Pak. Lampung, Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Utara. Siap. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya saya nyatakan oleh Bapak Menteri tadinya, tapi belum ada kesempatan. Melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara terkait pariwisata, Taman Wisata Wirarem. Kemarin itu telah diresmikan oleh Presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, di tahun 1984.
kondisinya saat ini Pak sudah tidak bisa layak lagi untuk dibuka sebagai pariwisata dan juga kewirausahaan budidaya ikan oleh masyarakat sekitar. Seperti budidaya ikan keramba apung, karena memang sudah dipenuhi seluas 22.000 hektar, itu sudah dipenuhi oleh gulma ataupun yang disebut dengan eceng gondok. Jadi memang airnya pun sekarang sudah menyusut dan kondisi perairan ataupun sekitar wisatanya pun sudah tidak bisa dicari untuk perekonomian masyarakat. Nah, sebanyak 80% masyarakat itu Pak bergantung di nelayan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mungkin saran apakah dari Bapak untuk kami selaku masyarakatnya supaya bisa mengadakan pengajuan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa menanggulangi permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena kami sudah melakukan beberapa upaya Pak untuk mengajukan kepada pemerintah itu untuk bisa menanggulangi permasalahan ini. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada gerakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya jadi Pak Menteri dulu sedikit. Jadi pertanyaannya ini gimana lah caranya untuk ngajuin program ke pemerintah. So, Lampung itu sangat strategis untuk nelayan memang betul. Di sana pusat udang Paname besar di Divasena, kalau kamu pernah dengar, itu di Lampung adanya. Kita juga ekspor udang ke negara Jepang, China itu dari Lampung. Jadi kalau menurut saya, kalau di sana ada destinasi wisata yang memang bagus dan harus diperjuangkan, kalian perjuangkan. Menteri kita, siapapun itu menterinya, mau Bang Sandi, mau siapapun, alhamdulillahnya antara kita masyarakat biasa dengan mereka pejabat ini sekarang gapnya udah sedikit. Kalian bisa DM, kalian bisa chat di Twitter, kalian bisa email, bahkan Pak Sandi itu selalu ngebuka emailnya. Dan beliau yang selalu cek sendiri. Jadi kalau ada masukan, ada saran itu bisa kalian email. Nah sehingga ini jadi satu strategis buat teman-teman yang punya gagasan, yang punya ide, buat kalian bisa memberikan idenya. Yang pasti Lampung punya potensi bukan hanya wisata, ya. Kenapa dengan nelayannya bisa maju, ya di situ aja mainnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau memang ada yang gagasan atau ide suatu yang baru, kalian juga bisa ajukan. Ya, thank you. Udah? Lagi? Nggak apa-apa, mau lagi juga. Hah? Lagi nggak apa-apa. Aku pesawat jam 4, jadi bisa di sini sampai jam 3. Nih, boleh nih, ini nih. Yaudah ini aja, nggak tahu ini tuh yang mana ya. Nah, ini nih. Yang nanya dapat apa? Ada door prize. Oke, rumah. Brosurnya. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwika Silva dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng dari tema digital marketing, tapi masih dalam tema bisnis. Sebagai seorang mahasiswa yang baru mulai merintis bisnis, saya masih butuh banyak ilmu mengenai bisnis dan marketing. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat kakak mengenai kalimat bahwasanya untuk memulai sebuah bisnis harus sesuai passion atau hobi agar kita dapat mencintai bisnis yang akan kita jalani nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin fashion. Jadi saya kalau ngomongin fashion itu sedikit rancu. Yang harus menjadi faktor penting adalah seimbangkan antara prinsip dan realistis. Ya. Jadi fashion ini disederhanakan penerjemahannya dari yang namanya prinsip dan realistis. Saya suka banget di bidang ini, maka saya lakukan, saya bikin. Sayangnya di bisnis itu salah. Kenapa? Kadangkala yang kalian suka belum tentu market butuhkan. Yang kalian suka belum tentu itu yang dibutuhkan sama pasar. Maka harusnya dalam membangun bisnis itu adalah demand side. Demand, pembeli. Jadi side kita ada di pembeli. Pembeli sebenarnya butuh apa? Kenapa Gojek, Tokped, dan lain-lain seperti startup bisa begitu cepat naik? Karena mereka menjawab permasalahan. Kalau bisnis itu lahir dari masalah, dia akan sustain dan bertahan lama. Karena menyelesaikan masalah. Dulu Gojek lahir karena ada masalah. Masalahnya order ojek di Jakarta itu susah banget. Kalau nggak pakai ojek juga kena macet. Itu masalah. Lalu dia bikin jadi bisnis.
Padahal passionnya Nadim tuh bukan jadi tukang ojek. Ya, begitupun yang lain-lain. Mas Ahmad Zaki bikin Bukalapak bukan karena dia hobi bikin coding doang. Tapi karena dia melihat fenomena dari daerah gimana caranya bisa beli produk dari kota. Artinya apa? Di samping passion, passion itu hanya satu hal. Dia yang bisa membangkitkan semangat, that's it. Sama halnya kayak cinta. Wih, kita ngomongin cinta. Semua hal, nih quote of the day. Semua hal yang dilakukan dengan cinta itu akan terasa lebih ringan. Setuju? Kenapa? Makanya dalam menjalankan bisnis harus sesuai passion, orang bilang seperti itu. Karena passion itu adalah artian dari cinta, kita menyukai sesuatu. Maka ketika kalian udah suka, kalian mau bisnis, ngelakuin bisnisnya itu nggak terasa capek. Kalian nungguin pacar kalian 6 jam juga nggak apa-apa gitu. Karena kalian melibatkan cinta. Nah, maka dalam memulai bisnis bukan hanya passion, tapi cintai apa yang udah kalian pilih. Nah, bahasanya ginilah simpelnya. Kalau kalian menyukai kehidupan kalian, maka kehidupan itu akan menyukai kalian. Saya dulu nggak suka jadi kuliah di akuntan. Wih, ribet banget itu udah. Bikin jurnal apa segala macam, wih ribet nih hidup. Tapi waktu itu saya realistis. Kita harus selesain pendidikan kita. Maka saya realistis lakuin itu. Akhirnya saya menyukai itu. Karena tiap hari kita lakuin. Nah, yang harus dilakuin apakah bisnis itu harus sesuai passion? Itu enggak harus. Karena pada kebuktiannya orang-orang bisnis lahir bukan hanya karena suka. Cuman ada nilai plus doang. Kalau itu passionmu berarti kalian kerjanya bisa lebih cepat, bisa lebih jauh, bisa enggak ngerasa capek itu aja. Ya, tapi saya nih sekarang akhirnya dulu enggak jadi passion juga, jadi seorang bisnis itu. Tapi karena udah melakukan hal-hal itu akhirnya kita sukain aja. Sekarang saya tiap hari pulang itu jam 2 pagi, jam 6 udah berangkat. Jadi punya waktu 3 sampai 4 jam. Kadang meeting sampai jam 4 pagi, jam 6 udah berangkat lagi. Tapi saya ngerasa nggak begitu capek. Kenapa? Karena saya menyukai akhirnya pekerjaan itu. Dan jangan lupa yang membuat jadi suka itu apa coba? Bersyukur. Jadi kalau saya udah capek itu saya suka bilang ke tim saya, ini hidup ini capek banget ya kita. Kerja sampai jam segini itu. Tapi di satu sisi saya langsung membalikan pikiran saya. Oh, gak semua orang punya kesempatan seperti kita. Nah, maka di satu sisi kalian boleh ngeluh tapi kalian cepat bangkit gitu. Oke, kita ngeluh tapi itu manage pikirannya. Sekali lagi, passion bukan suatu hal yang mutlak dalam menjalankan bisnis. Tapi kalaupun bukan passion gak apa-apa, pasti jalan juga kalau itu berdasarkan keresahan ya, masalah. Dan kalau ditambah passion itu akselerasi kita lebih cepat. Itu aja. Thank you. Gimana? Udah? Udah katanya. Terus apa lagi? Udahan aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita share. Saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan jadi suatu berkah buat kita semua. Saya juga datang ke sini bukan mau menggurui, mohon maaf Bapak Ibu semua. Tapi niat saya bagaimana kita bisa mensyiarkan 1-2 hal yang saya udah dapetin berkali-kali lipat dari orang lain. Mudah-mudahan ini juga jadi bekal teman-teman. Sebagai informasi di perusahaan-perusahaan saya, ya salah satunya Smash Hub itu juga membuka banyak peluang pekerjaan. Tiap hari kita ada open recruitment, tiap bulan kita ada 2.900 orang yang daftar. Jadi mudah-mudahan juga kalian bisa partisipasi, ada program magang juga, magang yang dibayar juga dan lain segala macam. So, begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan era digitalisasi adalah membuka pikiran kalian seluas-luasnya, tidak terbatas dengan daerah. Tidak terbatas dengan kemampuan, tidak terbatas dengan finansial dan lain sebagainya. Saya hanya nitip, hari ini kita lahir, hari ini kita bisa besar, tapi jauh lebih besar lagi kita bisa lebih berjuang. Ya, saya mohon doanya juga buat teman-teman untuk kesehatan semua orang-orang yang ada di sini, untuk kesuksesan semua orang-orang yang ada di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya Lutfi Ginanjar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi aplaus yang meriah buat Bapak Lutfi Ginanjar, bersama muda kita yang luar biasa. Kami minta yang penanya tadi, ada berapa? 4 orang suruh maju di sini.